Ada yang unik nih di Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Kalau biasanya penyelam memakai baju wetsuit, penyelam-penyelam yang ini justru memakai baju lurik ya sahabat. Ditemani ratusan ekor ikan yang berenang bebas, 27 penyelam menyelam menuju tengah umbul untuk mengibarkan bendera merah putih di tiang yang ada di kedalaman 3 meter. Puluhan penyelam ini berasal dari pengelola Umbul Ponggok, tim SAR, mahasiswa, dan 8 atlet selam anak asal Klaten. Upacara pengibaran bendera berlangsung hikmat. Saat 3 penyelam mengibar bendera membentangkan bendera, seluruh penyelam memberi hormat. Tak hanya di dalam air, upacara pengibaran bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ini juga diikuti oleh pengunjung yang ada di pinggir kolam. Bagi para peserta, upacara pengibaran bendera yang unik ini membawa kesan tersendiri. Perasaannya seneng sih, soalnya vibes-nya beda kayak biasanya. Sulit nggak pakai kebaya kayak gini terus sambil nyelam? Ya, lumayan sulit sih. Soalnya ya pakainya kayak gini, masih pakai alat pemberat dan tabungnya. Pengibaran bendera yang berlangsung di Umbul Ponggok ini sebagai wujud rasa nasionalisme sekaligus untuk membangkitkan potensi wisata lokal. Penyelam yang hari ini berpartisipasi ada 27 orang. Dan juga bendera besar sebagai kita bahwa bagaimana kecintaan kita terhadap bangsa ini, terhadap negara ini dengan porsi masing-masing seperti yang kita jalani saat ini. Selama penyelaman kurang lebih 30 menit upacara di bawah. Dalam kesempatan ini, pengelola juga membentangkan bendera yang berukuran 12 x 8 meter di dalam air. Butuh 5 penyelam untuk membentangkan bendera raksasa ini. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV. Pembentangan bendera merah putih hingga mengelilingi sawah dan permukiman dilakukan warga desa Kokosan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Mengular sepanjang 325 meter, proses pemasangan bendera dilakukan warga secara gotong royong dalam rangka bersemangat menyambut peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 negeri ini. Ide tersebut merupakan inisiatif warga di mana pengerjaannya membutuhkan waktu sekitar 3 pekan. Sedangkan biaya pembuatannya sekitar 7 juta rupiah juga merupakan hasil swadaya warga. Bikin sendiri dari warga kita, yang kebetulan ada beberapa warga yang berusaha mempunyai usaha di bidang jahit, memerlukan tiang penyangga sebanyak 90 batang bambu. Sementara di Desa Singopadu, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, bendera merah putih dipasang secara zigzag di atas jalan desa setempat. Warga laki-laki maupun perempuan nampak antusias memasang bendera merah putih sepanjang 900 meter ini di lingkungan mereka. Mulai dari gapura masuk RT 2 RW 1 hingga patung singa mengalahkan upaya tahun lalu yang membentang di atas jalan sepanjang 600 meter. Bentuk zigzag di tahun ini dimaksudkan betapa penuhnya tantangan para pejuang kita dulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa meraih kemerdekaan. Untuk mengibarkan bendera merah putih itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dengan zigzag seperti itu, ini adalah suatu perjuangan yang perlu kita kerahkan untuk pribadi kita dan seluruh bangsa. Melalui kegiatan gotong royong pemasangan bendera, warga di lingkungan ini berharap tetap rukun dan terus kreatif dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan di masa-masa mendatang. Dari Klaten, Jawa Tengah dan Sidoarjo, Jawa Timur, RTV. Selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi juga Doni. Selamat pagi Tasya. Aduh, yang habis cuti ya, enak banget, seger banget tuh kayaknya. Oh ya. iya, harus.
Nah, terusnya kita tadi udah lihat nih semarak menyambut 17 Agustus nih. Biasanya kalau di tempat Tasya ada apa nih yang unik-unik? Biasanya suka ada lomba-lomba sih sama anak-anak yang ada di lingkungan situ, ikut tuh lomba kerupuk, lomba apalagi tuh ya, balap karung gitu-gitu lah ya. Pasti selalu dimeriahkan oleh lomba kan? Bener sih, kalau di tempatku nih di daerah Kuningan Jawa Barat ini biasanya suka ada pemasangan 1000 bendera di salah satu tempat 1000 bersejarah. bendera. Oh. Gitu. Seperti yang tadi ya, tuh ada bendera yang terpanjang lah atau bendera yang memang swadaya masyarakat gitu ya, luar biasa. Benar sekali. Dan selain informasi tadi kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk kamu saksikan di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Setiap tahun selalu ada perlombaan seru yang digelar warga untuk menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia nih Don. Nah, tapi kalau yang satu ini bukan hanya unik, tapi juga menegangkan. Karena di Jember, Jawa Timur, warga ditantang lomba menangkap lebah. Nggak percaya? Nih, kita lihat sendiri keseruannya. Satu, dua, tiga. Ayo ditangkap lebahnya. Tapi jangan kasar-kasar ya. Soalnya lebah-lebah ini bisa menyengat kalau merasa diganggu. Beginilah keseruan peringatan HUT ke-79 RI di Dusun Kalipetung, Desa Kelapa Gading, Kecamatan Wangkon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bukannya lomba mengumpulkan madu, panitia peringatan HUT RI di sini justru mengadakan lomba menangkap lebah. Kebayangkan sahabat, salah sedikit bisa habis kita disengat ribuan lebah. Tapi pesertanya ternyata cukup banyak juga nih sahabat. Mulai dari emak-emak hingga bapak-bapak. Ini nggak ada yang takut apa ya? Padahal banyak juga peserta yang disengat lebah. Ikut lomba tangkap lebah. Iya. Tadi dapat berapa? Ada 13. Dapat 13. Iya. Terus rasa takut enggak tadi? Ya lumayan ada takut kesengat ya, tapi lumayan kesengat sedikit. Tapi seru, ya sehat. Sakit nggak? Enggak sakit. Rasanya seperti apa ketika disengat? Ya senit kayak gitu, pelan sedikit aja. Setelah ditangkap dan dikumpulkan di dalam kantong plastik, lebah-lebah ini kemudian dilepaskan lagi ya sahabat. Lomba ini diadakan untuk lebih mendekatkan masyarakat dengan peternakan lebah. Apalagi budidaya lebah banyak membawa manfaat bagi perkebunan dan pertanian warga. Mudah-mudahan masyarakat yang lain setelah melihat lomba nangkap lebah, kemudian budidaya lebah, ada keinginan untuk meniru beternak lebah dan bisa mungkin bergabung dengan kami. Nah, ini adalah tujuannya untuk meningkatkan ekonomi. Peternakan lebah membawa banyak manfaat. Selain menghasilkan madu dan royal jelly, lebah juga bisa meningkatkan produktivitas pohon buah warga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto, RTV. Nah, ayo ngaku sahabat nih, kira-kira siapa di antara kalian nih kalau di setiap momentum peringatan HUT kemerdekaan nggak hanya disibukkan dengan beragam persiapan perlombaan, tapi juga hunting pakaian adat tradisional. Natasha gitu juga nggak? Saya juga gitu dong ya, karena saya bertugas nanti. Bener banget ini Doni, ini bahkan ya tempat penyewaan busana di Jember, Jawa Timur ini banjir pesanan nih Don. Omsetnya pun meningkat hingga 5 kali lipat. Wah. Sejumlah warga di Jember, Jawa Timur mulai berdatangan ke tempat-tempat penyewaan kostum. Salah satunya tempat penyewaan busana dan tata rias ini yang berada di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember. Lihat saja, mereka sibuk pilih-pilih busana atau kostum tradisional yang cocok dan terbaik untuk penampilan mereka. Seperti Aira ini nih sahabat. Setelah pilih-pilih, Aira akhirnya mendapatkan busana yang cocok dan menarik untuknya di acara karnaval di lingkungan tempat tinggalnya nanti. Lihat saja, cantik bukan? Dan busana cantik yang dipakai Aira ini adalah busana masyarakat suku Bugis Sulawesi Selatan. Pakaian adat Bugis dari Makassar, baju bodo. Dari Bugis.
Karena bagus. Terus penampilannya cantik. Serasi gitu ya. Ya serasi. Totalitas. Gak heran sahabat, karena Aira dan warga lainnya akan bersiap untuk ikut karnaval menyambut HUT ke-79 RI. Pastinya mereka harus tampil maksimal di pesta karnaval yang merupakan tradisi setiap merayakan hari kemerdekaan negara kita. Dan gak hanya baju adat, kostum pasukan pengibar bendera Paskibra juga banyak diminati warga. Antusiasme masyarakat untuk menyemarakan HUT RI kali ini sangat dirasakan Ibu Prastiati, sang pemilik tempat penyewaan busana dan tata rias ini. Bagaimana tidak, penyewaan busana di tempatnya meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dalam bulan Agustus, ya lebih mungkin kurang lebihnya bisa di atas 100. Sudah 3 tahun kan waktu ada COVID. Itu berhenti total untuk entrepreneur itu ya. Yang kebanyakan dari Paskibra. Itu budaya pakaian adatnya apa? Kalau pakaian adatnya yang disenangi anak-anak itu baju boges itu sama Dayak. Kenapa Bu alasannya Bu? Simple, enak buat jalan. Laris manis usaha sewa kostum dan busananya ya Bu. Karena bermanfaat untuk masyarakat yang ingin memeriahkan HUT ke-79 RI ini, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Ya, sahabat RTV, setiap perayaan HUT kemerdekaan, pihak Istana Kepresidenan pasti membagikan merchandise atau souvenir kepada seluruh tamu dan peserta yang terlibat nih Don. Nah, ada satu souvenir dari bahan kayu jati yang ternyata dipesan pihak istana ke salah satu pengrajin kayu di Jepara. Seperti apa bentuknya? Yuk kita intip bersama. Peringatan HUT ke-79 RI yang akan digelar pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, ternyata membawa rejeki bagi sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Jepara, Jawa Tengah. Salah satunya usaha pembuatan merchandise di Jepara ini. Para pekerja di tempat ini sibuk membuat dan menyiapkan pesanan merchandise tumbler yang terbuat dari bahan kayu jati. Dan tumbler kayu jati ini dipesan langsung oleh pihak Sekretariat Presiden loh sahabat. Dan kami mendapat kesempatan untuk melihat penyelesaian akhir merchandise tumbler ini. Puluhan tumbler kayu jati memiliki desain logo HUT ke-79 RI dengan gambar pohon hayat sebagai ornamen tumbler. Dan mengukir logo pada tumbler ini dilakukan dengan mesin robot laser yang digerakkan dengan sistem komputer. Nah, sahabat lihat sendiri, canggih bukan? Dan hasil cetakan ukirannya rapi tanpa merusak tumblernya. Desain logo ini tidak sembarang mereka buat loh sahabat. Desain logo ini mereka dapatkan langsung dari pihak Istana Kepresidenan. Jadi tidak boleh salah. Wah, bagaimana rasanya ya mendapatkan orderan merchandise langsung dari pihak istana? Akhir Juni kemarin itu kita dapat kontak dari Sekretariat Presiden kalau butuh souvenir buat tamu VVIP, tamu Istana Negara dan tamu undangan untuk HUT RI. Ada 3 jenis produk yang di-approach, tetapi yang akhirnya di-order itu tumbler saja untuk Paskibra karena kondisi satu lain hal yang tidak bisa diwujudkan. Ya besar kecil tetap menjadi berkah ya buat semuanya, buat saluran berkah buat semua orang yang bekerja di sini. Percaya nggak percaya ya sahabat, menyelesaikan pesanan ini dari proses pembuatan hingga penyelesaian akhir souvenir HUT RI di IKN nanti, Danang menyiapkan tenaga kerja 11 orang. Dan Danang harus menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu 10 hari. Wow! Dan souvenir yang dikerjakan Danang dan 11 rekannya ini jumlahnya fantastis sahabat, 300 buah untuk dibagikan ke anggota pasukan pengibar bendera pusaka di IKN 17 Agustus mendatang. Semoga lancar ya Mas. Dari Jepara, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV.
Pembangunan IKN seolah menjadi magnet nih bagi sahabat dan juga para wisatawan untuk datang ke Nusantara. Otorita IKN pun menyediakan tempat singgah sementara atau rest area di dekat kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara. Tapi ada yang unik nih dari rest area IKN ini. Kira-kira apa ya? Ini dia liputannya. Kalau kamu ke ibu kota Nusantara, pastikan mampir dulu ke rest area IKN. Selain untuk melepas lelah, bentuk bangunannya yang unik punya daya tarik tersendiri nih bagi pengunjung. Ya, kita udah sampai di rest area sentra UMKM Nusantara. Kita lihat seperti apa dalamnya. Ya, rest area IKN ini sering disebut juga rest area kandang sapi. Kelihatan kan, bangunan ini memang dulunya digunakan unit usaha kecamatan setempat untuk berternak sapi. Namun sejak masifnya pembangunan IKN, kandang sapinya direlokasi dan bangunannya dimanfaatkan untuk rest area. Karena lokasinya yang memang cukup dekat dengan IKN. Tapi meski dari bekas kandang sapi, rest areanya bersih dan nggak bau sama sekali loh. Di sini warga setempat diberdayakan untuk menjual beragam kerajinan tangan hingga makanan. Pembayarannya pun cashless menggunakan kris. Di jam makan siang, rest area ini dipadati oleh para pekerja konstruksi dan aparat keamanan untuk beristirahat. Warga mengaku semenjak pembangunan IKN, mereka memiliki penghasilan tambahan dengan membuka kios di rest area ini. Untuk bisa ke rest area ini, kamu bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun bus damri. Bisa itu jalan sehari 5 kali. Ada jam 10, 11, 12, jam 4, dan jam 5 sore. Nah, seperti bus yang ini nih, harganya pun di sini cukup murah ya, sekitar 50.000 untuk satu kali trip. Kita lihat seperti apa dalamnya yuk. Fasilitas bus ini cukup lengkap, ada AC, colokan listrik, dan TV. Bus eksekutif dengan 26 kursi penumpang ini beroperasi 5 kali dalam satu hari, dari pelabuhan atau bandara menuju IKN ataupun sebaliknya. Karena semakin meningkatnya pengunjung ke IKN, rest area ini pun terus diperluas. Tentunya ini berdampak positif bagi UMKM warga sekitar. Ya, seperti inilah rest area peternakan sapi. Kenapa dinamakan peternakan sapi? Karena memang ini dulunya adalah peternakan sapi yang dialihfungsikan menjadi rest area, tempat beristirahat bagi para pekerja proyek dan juga warga masyarakat yang ingin berkunjung ke ibu kota negara. Saya Pramudika Samudra, Indah Revina, Ando Leandro, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang selebgram asal Bogor menjadi korban penganiayaan oleh suaminya sendiri. Bahkan pelaku berencana kabur ke Surabaya sebelum akhirnya berhasil ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Seorang selebgram bernama Cut Intan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya Amor Toreador. Kejadian tersebut terekam dalam CCTV dan diunggah korban di akun media sosialnya. Miris, pelaku tak menghiraukan anak mereka yang masih bayi dan terus menganiaya korban. Bahkan badan bayi mereka ikut terdorong kaki pelaku. Jajaran kepolisian Polres Bogor bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak didampingi Polsek Sukaraja langsung mengevakuasi korban di kediamannya di Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Setelah diperiksa, korban jalani visum di RSUD Cibinong. Kita melakukan pendampingan PPA dari Polres dan pada saat ini dengarkan melihat tadi mau visum ke RSUD dan bikin LP di Polres, jadi kita dari Polsek hanya sepertinya mendampingi, begitu kan? Betul sekali, jadi rumahnya ada di situ, 2 rumah dari sini, tadi udah untuk TKP-nya, kamarnya kejadiannya di lantai 2. Tak butuh waktu lama, kepolisian berhasil menangkap pelaku yang melarikan diri di sebuah hotel di kawasan Jakarta.
Atas kejadian ini, pihak keluarga korban mengaku sangat kecewa dengan tindakan pelaku. Keluarga tak menyangka karena selama ini tidak terlihat adanya permasalahan dalam rumah tangga korban dan pelaku. Sangat-sangat kecewa lah, karena kita kok, ya kan? Ya udahlah. Sumber masalahnya apa sih Om? Udah, saya juga nggak tahu masalahnya. Melihat anaknya juga menjadi turut terseret Om. Anaknya dia cucu Om. Ya. Ya berarti hukum lah yang ini kan. Untuk menyelesaikan kasus KDRT ini, keluarga korban akan menempuh jalur hukum dan menyerahkannya ke polisi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, RTV. Kita beralih ke lensa arena sahabat RTV. Para pahlawan olahraga Indonesia yang berlaga di Olimpiade Paris 2024 akhirnya tiba kembali ke tanah air pada Selasa malam. Para atlet peraih medali Olimpiade Paris akan dapat bonus loh. Kabarnya bonus untuk para peraih medali emas ini jumlahnya 6 miliar rupiah. Benarkah demikian? Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih sahabat atas perhatian kamu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kedatangan para atlet yang mengharumkan nama bangsa disambut bak pahlawan setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Para pejabat yang hadir seperti Erick Thohir, Menteri BUMN, dan Menpora Dito Aryo Tejo, Yeni Wahid selaku Ketua Panjat Tebing. Selain kepulangan kedua atlet yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional, terdapat rombongan atlet cabur angkat besi dan panjat tebing yang juga ikut pulang serta para pelatih atlet. Rizky Juniansa, atlet angkat besi, mengatakan medali ini dipersembahkan untuk warga Banten, khususnya orang tua keluarga yang merupakan medali pertama awal jejak untuk bertanding di Olimpiade berikutnya. Nah, harapannya untuk angkat besi dan kedepannya, insya Allah angkat besi akan lebih baik lagi dari satu medali emas ini. Insya Allah bisa mungkin di Los Angeles 2028 bisa mendapat dua medali emas dan terukir sejarah baru lagi. Dan ini medali pertama saja, pengalaman saya dan pengalaman buat angkat besi, jenjang awal perjalanan angkat besi bisa mendapat medali emas. Semoga depannya bisa mempertahankan dan terutama harus bisa lebih meningkatkan lagi. Sementara Fedrik Leonardo, atlet panjat tebing, mengatakan sangat senang walaupun adanya tekanan, namun dia bisa meraih prestasi di Olimpiade. Saya rasakan ketika meraih medali pertama untuk Indonesia, saya merasa senang dan pasti memang ada sedikit tekanan karena kita punya ekspektasi yang tinggi gitu untuk meraih prestasi di Olimpiade dan itu juga sebagai salah satu pemantik motivasi saya dan alhamdulillah bisa bawa emas buat Indonesia menjadi peraih medali emas pertama. Untuk mengapresiasi prestasi emas maupun perunggu para atlet Indonesia, Presiden Joko Widodo sudah berjanji untuk memberikan bonus. Presiden menjanjikan peraih emas akan mendapat 6 miliar rupiah. Akan diberikan bonus, baik yang telah meraih medali emas maupun medali perunggu. Ya, semuanya akan diberikan. Sudah ada, Pak? Emasnya kalau dulu kan berapa, 5,5 ya? Ya ini 6. Hebatnya lagi, 2 emas yang diraih kali ini untuk pertama kalinya bukan berasal dari bulu tangkis tapi dari panjat tebing dan angkat besi. Indonesia pun menutup Olimpiade 2024 di posisi 39 dengan raihan 2 emas dan 1 perunggu. Indonesia menjadi nomor 2 di wilayah ASEAN di bawah Filipina yang meraih 2 emas dan 2 perunggu. Dari Tangerang, Banten dan ibu kota Nusantara Kalimantan Timur, Andrianto, Indah Revina, RTV.